Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Investor Habit. Oke, video kali ini kita akan bahas ya saham yang suka ARA ya. Ini saham yang happy ARA, sekali naik bisa bagger temen ya. Ya, naik bagger ini sangat volatile dan harganya sangat tipis juga. Terus sisi laba bersihnya juga meningkat ya, hampir 4,3 per sekali ya. Di 430% kenaikan dari sisi labanya ya. Oke, nanti kita akan bahas ya emitennya. Oke, semua pembahasan seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke ya, kita lihat ya dari sisi company profilnya ya. Nah ini data diambil per tanggal 17 April 2003 ya. Nah kita lihat ya, ini kita akan bahas saham petis atau Indostrike Tbk. Nah ini kita lihat ya secara core bisnisnya. Kita lihat core bisnisnya ini bergerak di bidang pertambangan teman-teman. Ini minyak and gas, batu bara. Kita lihat ya di sini usaha utama itu jasa rekayasa kelautan ya, integrasi dan jasa pendukung logistik. Nah namun dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan dunia pertambangan dan kemaritiman, kegiatan usaha operasional semakin diperluas memiliki pekerjaan bawah air ya. Dia itu reklamasi, ngeruk pasir juga sama ya. Terus pengerjaan tiang panjang ya, pemasangan pipa dan keperluan pelayarannya. Ini core bisnisnya, dia ternyata bisnisnya cukup lumayan banyak ya. Dia juga penampungan minyak dan gas, terus pelayanan logistik, terus industri pertambangan dan gas tentunya. Kita lihat ya dari sisi pemegang saham ya. Nah untuk pengendali di emiten ini pengendalinya Strike Corporation Limited. Ini sebesar 51,82% ini sebagai pengendalinya. Terus sisi masyarakat cuma 17% teman ya. Jadi secara masyarakat masih tipis ya. Dan saham treasury-nya ada ya sekitar 1% teman ya. Nah kita lihat ya untuk jumlah pemegang saham. Nah untuk di bulan Maret kemarin atau bulan lalu itu naik ya sekitar 52 orang. Nah di Februari turun, di Januari nambah ya. Biasanya kalau kayak gini tuh kalau nambah biasanya harganya akan turun ya. Kalau turun biasanya harganya akan naiknya. Biasanya seperti itu. Kita lihat di sini masih posisinya nambah, biasanya harganya itu setelah naik akan turun, biasanya seperti itu ya. Kita lihat nanti di chart juga akan ketahuan. Nah untuk Apple Price-nya ini sekitar 950 di bulan listing date-nya 12 Juli 2011, jadi cukup lama ya, sudah sekitar 12 tahun ya ini Apple. Nah kita sudah tahu dari sisi core bisnisnya. Kita lihat ya untuk seasonality-nya biar kita tahu di bulan mana yang paling menarik untuk kita beli. Nah kita coba lihat ya saham terus dulu, kita pindah dulu. Nah kita sudah dimasuk di saham petis. Nah kalau kita lihat dari bulan 12 bulan ini ya, atau selama 4 tahun ini probabilitas tertinggi itu di bulan Oktober ya untuk kenaikan sekitar 75%, dan di bulan April ini 20% ya. Jadi dia tuh cenderungnya lebih turun ya, lebih banyak turunnya dibanding kenaikan. Nah di bulan Mei ini ada 50-50 guys ya, ada 50-50 kemungkinan bisa turun bisa naik, dan di Juni juga sama ya 50-50 juga. Nah dari seasonality menunjukkan seperti itu ya. Jadi untuk probabilitas kenaikan tertinggi itu di bulan Oktober teman ya. Yang lainnya masih 50% ya, jadi masih 50. Dan kedua itu yang cukup bagus di bulan Februari sekitar 60% ya untuk probabilitas ketika kenaikannya. Nah untuk seasonality-nya seperti itu. Kita lihat ya untuk laporan keuangannya. Nah kita sudah ada laporan keuangan kuartal keempat atau tahunannya. Nah kita lihat ya, kita bandingkan 2002 2001. Nah di sini dinyatakan dalam bentuk US ya teman ya. Jadi ini nilainya itu USD atau dolar Amerika Serikat, bukan rupiah teman ya. Nah kita lihat ya dari segi asetnya ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 36
juta US dollar naik ke 41,7 juta US dollar. Artinya di emiten ini ada kenaikan ya teman-teman, sekitar 5 juta US dollar. Nah, ini ada kenaikan dari segi asetnya ya. Nah, kita lihat ya untuk liabilitasnya apakah naik. Nah, kalau kita lihat liabilitasnya juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 20 juta US dollar naik ke 22 juta US dollar. Ada kenaikan sekitar 2 juta US dollar ya untuk kenaikan liabilitasnya. Nah, jadi ini kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya ini sekitar 50% ya, jadi masih range aman. Untuk liabilitas kita bandingkan dengan asetnya sekitar 50% ya. Untuk ekuitasnya masih sekitar 19,5 juta US dollar teman ya. Ini untuk ekuitasnya per 2022 ya. Nah, kalau kita bandingkan secara year to year, ini ada kenaikan sekitar 3 juta US dollar ya. Kenaikan dari segi ekuitasnya ya, kita bandingkan 2001 2002. Nah, dari segi ekuitas naik ya teman ya per tahunnya. Kita lihat ya untuk laba ruginya, ini penting kita lihat ya. Nah, ini juga ada kenaikan dari sisi pendapatan, naik ya, dari sebelumnya 12 juta naik ke 18. Artinya emiten ini ada kenaikan sekitar 6 juta US dollar. Ini kenaikan. Untuk beban pokok pendapatan juga naik ya, dari sebelumnya 8,7 juta naik ke 13. Jadi untuk laba kuartalnya juga sama ya, naik dari sebelumnya 3,8 naik ke 4,9. Ada kenaikan 1 jutaan ya US dollar. Nah, kita lihat ya untuk laba bersihnya ini juga naik ya, dari sebelumnya 123.000 US dollar naik ke 536.000 US dollar. Artinya ini ada kenaikan sekitar 4,3 kali ya, atau 430% kenaikan dari segi laba bersihnya teman ya. Nah, untuk IPS-nya juga sama teman ya, naik juga dari sebelumnya 0,002 naik ke 0,009. Ini sama ya, naiknya 4 kalinya ya, atau 400% ya teman. Untuk kenaikan dari segi IPS-nya. Kita lihat ya, untuk cash flow operasional juga sama ya, ini masih bagus, atau dalam arti masih tetap bukan laba ya, walaupun turun ya teman ya, ada turun tipis dari sebelumnya 4,4 juta US dollar turun ke 3,8, jadi turun sekitar 600.000 US dollar ya, penurunan dari sisi cash flow operasional. Oke, secara fundamental emiten ini dari aset tumbuh ya, untuk ekuitasnya juga tumbuh. Nah, untuk cash flow-nya memang turun tipis, dan untuk labanya ini naik ya, hampir 430%, dan untuk IPS-nya juga naik ya, 400% teman ya. Oke, dari segi fundamental sebenarnya emiten ini tidak ada masalah apa-apa ya. Nah, memang di sini ada tato ya. Di sini ada not khusus ya, nggak tahu apa ya ini. Notnya perusahaan memiliki not khusus sebagai efek bersifat ekuitas dalam pemantauannya. Orang tahu ini apa pemantauannya. Cuma kalau kita lihat laporan keuangan, ekuitasnya aman ya, aman. Bahkan kalau kita bandingkan liabilitas dengan asetnya masih aman teman ya. Hampir separohnya ya, 40 berbanding 20 kan separohnya ya, jadi nggak minus ya teman ya. Nah, kita ya untuk chartnya ya biar kita tahu. Nah, kalau kita lihat di emiten ini dia ada kelihatan ya di sini, kalau untuk urusan arah naik kencang ini hobinya ya, ini berkali-kali seperti itu, bahkan kalau kita tarik dari sini ya, nah ini hampir 160%. Jadi ini kalau dia bikinnya tuh hobi bikin bagger teman, udah berkali-kali ya. Nah, ini 170, ini 160. Jadi ini Januari teman, Januari, dan ini Maret. Artinya cuma selisih 1 bulan untuk ngedrop, setelah itu dinaikkan lagi 100%. Artinya ini hobinya bikin bagger teman-teman dari sini. Nah, strateginya gimana? Nah, strateginya yang pertama, kalau kita mau save bener ya, kita ngikutin ya. Contohnya kayak gini, ini setelah naik dia ambil, setelah itu dia akan CB, setelah itu baru naiknya kayak gini ya. Sama setelah itu dia diturunin lagi, setelah CB dia akan naik. Nah, kalau kita bandingkan atau kita cocokkan dengan di pemegang sahamnya akan kelihatan ya. Nah, di sini naiknya tuh mulai start Desember ya, dan Januari. Nanti di sini akan data kelihatan ya. Nah, di Januari dia plus, artinya harganya kan naik ya, plus.
Setelah itu kan dia akan turun. Nah, lihat ya, sebelum kenaikan Desember kan ininya minus ya. Nah, artinya kalau turun, ininya turun, ada potensi banyak yang keluar dan kita bisa pantau ya. Dan setelah dia naik, ininya nambah. Nah, sama kayak Februari ya. Februari juga turun, Maret naik. Nah, kita lihat ya, ini Maret naik ya. Artinya posisi ini banyak orang jualan Bandar Agung, setelah itu dinaikin. Nah, kayak gitu. Jadi kita tunggu dulu sampai ini ada yang buang barang ya. Ini belum kelihatan. Di sini Maret masih banyak ya. Kita nanti ya di April semoga banyak yang buang biar kita bisa masuk teman ya. Nah, di sini juga lihat ya. Di sini kelihatan sebelum naik dia cenderung sideways dulu. Baru dia akan naik. Nah, di sini ini baru tanda ya, masih baru tanda satu. Dia tidak bikin lower low teman ya. Setelah beberapa kali bikin lower low ya, dan ini juga sebenarnya ya bikin lower low cuma close-nya tidak di low-nya teman ya. Jadi kita lihat besok ya apakah nanti akan naik ataukah bikin lower low lagi. Nanti kalau bikin lower lagi ya kita pantau dulu sampai range sini ya biar kita aman dapat harga yang sangat murah teman ya. Nah, triknya seperti itu teman ya. Kalau saya seperti itu. Setelah dari segi fundamentality memang sudah ada yang akum ya ini ya. Ini ada YP GR. Nah, ini udah akum di per hari ini. Kita ya untuk seminggu ini sebenarnya belum ya, belum kelihatan. Karena untuk per hari ini aja 400 dan kita tarik seminggu ini nilainya 10 jadi belum signifikan ya. Walaupun masih ada potensi dia nanti akan balik ya, cuma kalau saya akan nunggu sampai benar-benar seperti ini ya, dia akan seperti ini baru nanti masuk ya. Kenapa? Kecenderungan di kemarin-kemarin akan seperti itu permainannya. Bahkan ini CB kayak gini ya baru naik, ini sama ya, naik CB gini baru naik. Nah, jadi nyari amannya dulu aja kalau saya ya. Nah, kalau saya strateginya seperti itu. Kalau teman-teman punya strategi lain silakan aja ya, bahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau memang teman-teman tertarik dengan emiten ini silakan dipantau aja dan jangan lupa cek kembali ya. Jika teman-teman tidak tertarik, abaikan saja. Nanti kita akan kasih informasi emiten-emiten yang menarik untuk teman semua ya. Oke, kalau teman-teman ada request ataupun pertanyaan silakan aja tulis di kolom komentar. Terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.